Nisa Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan berupa iman, Islam dan juga kesehatan sehingga pagi hari ini kita masih tetap istiqomah insya Allah di dalam belajar Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dan keberkahan dari apa yang kita lakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita awali tafsir kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin sampai surat An-Nisa ayat 11. Ayat 11. Sekarang kita lanjutkan ayat 12. Ya, ayatnya panjang juga nih. Panjang banget. Ya. Baik, saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna mim ba'di wasiyati ushina biha audain walahun narrubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Baik, kita jeda sampai di sini, dibaca dulu ibu-ibu bersama-sama. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakum
mimma tarokna min ba'di wasiyatin yusina biha audain walahun naru'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Sudah. Ya, baik, saya baca dulu. Sudah. Fa in kana lakum waladun falahun nasumunu mimma taraktum mim ba'di wasiyatin tushuna biha audain wa in kana rajulu yurasu kalalatan awim ro'atu walahu akhun au falikulli wahidin minhu as-sudus fa in kanu aksara min zalika fahum syuraka'u fis tulusi mim ba'di wasiyati yushabiha audainin ghairu mudhar wasyiatan minallah wallahu alimun halim. Baik, mari. Fa in lakum walahun nasum mimma taraktum min ba'di wasiyatin tushuna biha audain wa in kana rajulun yurasu kalalatan awim ro'atu walahu akhun au falikulli wahidin masdudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka audainin wasiyatan minallah wallahu alimun halim.
Oke, baik kita lihat tajwidnya. Walakum nisfu mim sukun bertemu dengan huruf nun idhar safawi dibaca jelas. Mataroka mim fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Azwajukum za sukun ya, bukan kolkolah, jangan dipantulkan ya. Azwajukum wawu fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Ilam yakul nun sukun bertemu dengan huruf lam bacaan idhum bila gunah masuk dengan tidak mendengung ya, masuk ke lam, nunnya tidak, nun sukunnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf lam, ditandai lamnya ada tasdidnya. Ilam itu bila gunah. Mim sukun bertemu dengan huruf ya, bacaan idhar safawi dibaca jelas. Yakullahunna nun sukun bertemu dengan huruf lam, idgham bila gunah lagi. Ya, masuk dengan tidak mendengung. Nun tasdid bacaan idgham bacaan ya bacaan gunnah dibaca mendengung ditahan 2 harokat. Lahunna walad dal domah tanwin karena wakob dibaca sukun. Karena dal sukun maka menjadi kolkolah, dibaca kolkolah atau memantul. Ini ada jim ya, ini jim boleh boleh terus, boleh berhenti. Dan wakofnya ini pendek, tidak ada tanda panjangnya. Walad fa'ing kana nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kaf fathah alif bacaan mat tobi'i dibaca panjang 2 harokat. Lahunna nun tasdid hunna dibaca mendengung ditahan 2 harokat. Waladun domah tanwin bertemu dengan huruf fa bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Falakumur rubu'u alif lam koma alif lam samsiah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu ro, ditandai roknya ada tasdidnya. Roknya dibaca double. Falakumur rubu'u mimma mim tasdid bacaan hunah atau mendengung ditahan 2 harokat. Mim fathah alif mat tobi'i panjang 2 harokat. Tarok na kaf sukun ya. Tarok na mim ba'di nun sukun bertemu dengan huruf ba bacaan iklab dibaca membalik, nunnya dibaca mim. Mim ba'di ditandai ada mim kecil berdiri. Ain ba'di tarok na kaf sukun ya. Ba di ain sukun ya. Wasiyati ya tasdid yang didahului dengan kasroh mat tamkin ya. Dibaca ditahan 2 harokat. Wasiyati yusina kasroh tanwin bertemu dengan huruf ya yaitu rombiruna masuk dengan mendengung yaitu mendengung ya ditandai yaknya ada tasdidnya yaknya dibaca mendengung ditahan 2 harokat. Wasiyati yushini ya domah wawu sukun mat tobi'i shot kasroh ya sukun juga mat tobi'i masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Biha audain hak fathah alif mat tobi'i tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mad jaiz munfasil dibaca panjang boleh 5 boleh 2 harokat. Audain nah ini dal fathah ya kasroh bertemu dengan huruf
yang dibaca waqaf, nah, maka dibaca mat layin, melemah ya, melunak, audain. Ini fathah ya sukun bertemu dengan huruf eh, apa berharokat sukun karena waqaf, atau fathah bertemu wawu sukun, fathah wawu sukun bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca waqaf karena yang dibaca sukun karena waqaf juga mat lain. Ini audain, kalau yang wawu sukun ro mir apa eh, min khauf ya. Khauf itu juga mat lain. Qaf lam tanda waqaf boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Walahun narrubu'u. Nun tasdid dibaca hunnah, ditahan 2 harokat. Alif lamnya alif lam syamsiyah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu ro, ditandai roknya ada tasdidnya. Roknya dibaca double. Walahun narrubu'u mimma, mim tasdid juga dibaca gunah atau mendengung ditahan 2 harokat. Mim fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Tarok tum kaf sukun ya, tarok tum. Mim sukun bertemu dengan huruf alif bacaan idhar safawi dibaca jelas. Ilam nun sukun bertemu dengan huruf lam idgham bila gunah lagi. Idgham bila gunah masuk dengan tidak mendengung langsung masuk ke huruf lam ditandai lamnya ada tasdidnya. Lam yakul lakum, mim sukun bertemu dengan huruf ya idhar safawi dibaca jelas. Nun sukun bertemu dengan huruf lam idgham bila gunnah masuk dengan tidak mendengung langsung masuk ke huruf lam ditandai lamnya ada tasdidnya. Lakum walad, mim sukun bertemu dengan huruf waw bacaan idhar safawi dibaca jelas. Nah, kemudian dal dumah tanwin dibaca sukun karena waqaf. Karena dal sukun maka menjadi eh, kolkolah atau memantul. Walad, dan dibaca pendek waqafnya karena tidak ada tanda panjangnya. Walad, ditampakkan pantulannya ya. Kemudian jim tanda waqaf boleh berhenti juga boleh terus. Fa'ing kana, nun sukun bertemu dengan huruf kaf bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kaf fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Lakum waladun, mim sukun bertemu dengan huruf wawu bacaan eh, ikh- bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Falahun nas tumunu, nun tasdid bacaan idgham bacaan hunnah atau mendengung ditampakkan ditahan 2 harokat. As-sumunu alif lam syamsiyah ditandai dengan karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu sa, sa-nya dibaca double. Falahun nasumunu mimma taraktum, mim tasdid bacaan gunnah ditahan atau mendengung ditahan 2 harokat. Mim fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Tarok tum kaf sukun ya, tarok tum mim ba'di. Mim sukun bertemu dengan huruf mim idgham mimi atau idgham mutamasilain ya dibaca mendengung. Mendengung mim ditandai mimnya ada tasdidnya ditahan 2 harokat. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf ba bacaan iklab dibaca membalik, nunnya dibaca mim ditandai ada mim kecil berdiri. Ba'di wasiyatin, ya tasdid didahului dengan kasroh matamkin ya.
ditahan 2 harokat, wasiyatin tushuna, kasroh tanwin bertemu dengan huruf tak, bacaan ikhfa, dibaca samar-samar. Tak domah wawu sukun mat tobi'i, shot domah wawu sukun mat tobi'i, panjang 2 harokat, biha audain, hak fathah alif mat tobi'i karena bertemu dengan huruf alif, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda maka menjadi mat jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Audain ini mat lain lagi sama dengan yang di atas tadi ya. Fathah ya sukun bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof. Maka mat lain dibaca melemah atau melunak panjang kurang lebih 2 harokat. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wa ing kana nun sukun bertemu dengan huruf kaf, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Kaf fathah alif mat tabi'i panjang 2 harokat. Rajului yurasu. Domah tanwin bertemu dengan huruf iya, idgham bi gunnah masuk dengan mendengung yaitu mendengung ya. Ditandai yaknya ada tasdidnya, ditahan 2 harokat. Rojulu yurasu. Ya domah wawu sukun mat tobi'i, panjang 2 harokat. Kalalatan. Lam fathah berdiri mat tobi'i. Fathah tanwin bertemu dengan huruf alif. Idhar dibaca jelas. Awim ro'atu. Domah tanwin bertemu mim sukun bertemu dengan ro, awim ro'atu. Mim sukun bertemu dengan ro, bacaan idhar safawi dibaca jelas. Domah tanwin bertemu dengan huruf wawu, idgham bi gunnah masuk dengan mendengung yaitu mendengung wawu. Awim ro'atu walahu akhun. Hak domah domir hak, domah terbalik, ini mat silah qosiroh. Tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mat silah tawilah. Mat silah tawilah. Sama dengan mat jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Kemudian domah tanwin bertemu dengan huruf alif. Bacaan idhar dibaca jelas. Au tung. Domah tanwin bertemu dengan huruf fa, bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Falikulli lam tasdid dibaca double ya. Falikulli wahidim. Wawu fathah alif mat tabi'i dal kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim idgham bi gunnah masuk dengan mendengung yaitu mendengung mim ditandai mimnya ada tasdidnya. Ditahan 2 harokat. Wahidim min humas sudus. Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Idhar dibaca jelas. Kemudian as-sudus, alif lamnya alif lam syamsiyah karena tidak dibaca langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu sin. Ditandai sinnya ada tasdidnya. Sinnya dibaca double. Kemudian sudus, sin terakhir dibaca wakof dan dibaca pendek. Ya, sinnya dibaca dibaca sukun. Min humas sudus. Ya, dibaca pendek wakofnya karena tidak ada tanda panjangnya. Jim tanda wakof boleh berhenti juga boleh terus. Fa'in kanu. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf, ikhfa, dibaca samar-samar. Kaf fathah alif, mat tobi'i, panjang 2 harokat. Nun domah wawu sukun, mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mat jaiz munfasil. Baca tak panjang, boleh 5, boleh 2 harokat. Aksaro min zalika. Nun sukun bertemu dengan huruf zal. Bacaan ikhfa dibaca samar-samar. Fahum syuraka'u.
Mim sukun bertemu dengan huruf shin, bacaan izhar syafawi, dibaca jelas. Kaf fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka menjadi mat wajib muttasil. Dibaca panjang harus 5 harokat. Syuraka'u fis tulusi. Alif lam samsiah karena tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya yaitu sa, ditandai saknya ada tasdidnya. Saknya dibaca double. Fis tulusi mim di nun sukun bertemu dengan huruf ba, bacaan iklab. Baca nunnya dibaca mim. Mim ba'di wasiyati yusha. Ya tasdid yang diawali dengan harokat kasroh, mat tamkin. Ditahan, shinnya ditahan, wasiyati yusha. Tak kasroh tanwin bertemu dengan huruf ya, yaitu bi gunnah, masuk dengan mendengung, yaitu mendengung ya, ditandai yaknya ada tasdidnya. Ya, dibaca mendengung dan ditahan 2 harokat. Wasiyati usobiha. Ya domah wawu sukun mat tobi'i, shot fathah berdiri mat tobi'i, masing-masing dibaca panjang 2 harokat. Hak fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf alif di kata yang berbeda, maka menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca panjang boleh 5, boleh 2 harokat. Audainin ghoiro. Nah, ini ada lam alif. Lam alif. Alif tidak boleh berhenti, maka terus ya. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf ghoin idhar, dibaca jelas. Ghoiro mudhor. Ya. Nah, ini Mudajim. fathah alif mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf yang bertasdid atau karena bertemu dengan tasdid, maka menjadi mat lazim musaqal kilmi. Mat lazim musaqal kilmi. Ya. Itu mat tabi'i yang bertemu dengan tasdid. Itu mat lazim musaqal kilmi. Dibacanya do-nya panjang dulu 5 harokat, baru langsung masuk ke ro. Mudhor. Nah, ini karena ro-nya ini double ya. Jadi ini kan ro tasdid itu kan sama dengan ro sukun. Kemudian ro kasroh tanwin karena wakof juga dibaca ro sukun. Maka ro sukunnya double. Makanya dibacanya ro-nya juga double. Mudhor. Jadi jangan dibaca mudhor. Jangan dibaca gitu ya. Mudor. Jadi R-nya agak ditahan ya. R-nya agak ditahan. Karena ro sukunnya double. Ro sukunnya 2. Ghoiro mudhor. Ghoiro mudhor. Jim tanda wakaf boleh berhenti juga boleh terus. Ghoiro mudhor. Wasiyatam ya ya tasdid diawali dengan kasroh matamkin ya ditahan 2 harokat. Fathah tanwin bertemu dengan huruf mim idgham bi gunnah masuk dengan mendengung yaitu mendengung mim, ditandai mimnya ada tasdidnya. Karena Ya, mendengung maka harus ditahan ya, kalau tidak ditahan berarti tidak mendengung. Wasyiyatam minallah. Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Kemudian lam fathah berdiri mat tobi'i. Tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat ariz lis sukun.
Dibaca panjang boleh 6, 4 atau 2 harokat. Allah. Qaf lam tanda wakof boleh terus tetapi berhenti lebih baik. Wallahu, Allahnya dibaca tebal karena harokat di depannya fathah. Lam fathah berdiri mat tobi'i, alimun halim. Lam kasroh ya sukun mat tobi'i panjang 2 harokat. Domah tanwin bertemu dengan huruf kha bacaan idhar dibaca jelas. Lam kasroh ya sukun mat tobi'i, tetapi karena bertemu dengan huruf terakhir yang dibaca sukun karena wakof, maka menjadi mat arid lis sukun. Dibaca panjang, boleh 6, boleh 4, dan juga boleh 2 harokat. Ya baik, kita artikan wa dan la bagi kum kalian nisfu setengah ma apa taro tinggalkan ka ya, taroka. Taroka itu satu kata ya. Taroka tinggalkan ya, yang ditinggalkan yaitu warisan. Azwaju istri-istri kum kalian in jika lam tidak yakun ada la bagi hunna mereka yaitu istri-istri walad anak. Orang anak. Fa maka in jika kana ada la bagi hunna istri-istri walad waladun anak. Fa maka la bagi kum kalian ya suami-suami ar-rubu'u seperempat min dari ma apa-apa tarok mereka tinggalkan. Min ya min dari ba'di sesudah wasiyatin memenuhi wasiat yusina yang mereka wasiatkan bi dengan hanya atau dainin utang yang membayar utang. Dainin al wahdu dainin janji itu adalah hutang. Ada kata-kata al wahdu dainin janji itu adalah hutang. Wa dan la bagi hunna mereka itu kembalinya pada para istri ar-rubu'u seperempat min dari ma apa-apa taroka tinggalkan kalian kalian tinggalkan in jika lam tidak yakun ada la bagi kum kalian waladun anak ya, anak laki-laki maupun wanita. Fa maka in jika kana ada la bagi kum kalian waladun anak laki-laki maupun wanita. Fa maka la bagi hunna mereka yaitu istri-istri asumunu seperdelapan min dari ma apa-apa taroka tinggalkan kalian kalian tinggalkan min dari ba'di sesudah wasiyatin melaksanakan wasiat tusuna yang kalian wasiatkan biha dengan hanya atau dainin utang membayar utang. Wa dan in jika kana ada rojulun laki-laki yurosu yang meninggal mewariskan yurosu yang mewariskan maksudnya yang meninggal itu mewariskan
kalalatan, seorang yang tidak punya orang tua. Kalalatan, seorang yang tidak punya orang tua dan anak. Kalalah. Kalalah itu tidak punya orang tua dan tidak punya anak. Awi ini atau imro'atun, seorang perempuan. Dan la bagi hunya akun, saudara laki-laki, seibu. Atau uhtun, saudara perempuan, seibu. Maka li bagi kulli, tiap-tiap, wahidin, seorang, min dari huma, keduanya, as-sudus, seperenam. As-sudus ini seperenam. As-sudus seperenam. Ar-rubu'u seperempat. As-sumunu seperenam. As-sumunu seperdelapan. Seperempat apa? Baik. Arubu. As-sudus tadi berapa? Seperenam. Seperenam. Maka jika kanu, mereka ada, aksaro, lebih banyak, min dari zalika itu, maka hum, mereka, syuroka'u, mereka bersama-sama, fi, syuroka itu syarikat, ya, bersama-sama, syuroka. Ya, fi, di dalam as-sulusi, sepertiga, min dari ba'di, sesudah wasiyatin, melaksanakan wasiat, yuso, yang diwasiatkan, bi, dengan hanya, atau dainin, hutang, ya, membayar hutang, roiro, dengan tanpa mudur, memudahkan atau menyusahkan, memudaratkan, bukan memudahkan, tapi memudorotkan. Mudur itu mudorot, ya, memudorotkan. Ghairo, tanpa mudur, memudaratkan atau menyusahkan. Ghairo, tanpa. Wasiyatan, sebagai wasiat atau ketetapan, min dari Allahi, Allah. Dan Allah alimun, maha mengetahui, halimun, maha penyantun. Halimun. Ya, halimun, maha penyantun. Penyantun. Ya, baik, saya baca ayat 12, ini masih bicara tentang warisan. Dan bagianmu, suami-suami, adalah seperdua itu berarti setengah, ya? Tengah. Yeah. Ya, seperdua atau setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka, istri-istri itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat. Dan setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dibayar hutang-hutangmu, kalau ada. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. Jadi sepertiga itu dibagi yang banyak.
setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Nah, ini ada catatan yang tidak menyusahkan, yang tidak memudorotkan kepada ahli waris. Ini tadi ada catatan, yaitu menyusahkan kepada ahli waris adalah tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan. Misalnya ya, karena harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal itu tidak boleh dihibahkan semua. Ya, separuh juga tidak boleh. Maksimal yang boleh dihibahkan, diberikan ke orang lain, misalnya diwakafkan, itu maksimal sepertiga harta yang dimiliki. Karena ahli waris mempunyai hak. Kemudian juga misalnya berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga, jika ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan. Meskipun kurang dari sepertiga, tapi niatnya agar ini tidak mendapatkan biar mengurangi Warisan. hak warisannya, maka juga tidak boleh. Misalnya kan karena tadi misalnya nggak punya anak, ini yang akan dapat warisan itu adalah saudara-saudara, laki-laki maupun perempuan yang seibu. Kok eman-eman, tak wakafkan dulu, tak wasiatkan dulu, biar untuk mengurangi bagiannya saudara-saudaranya itu. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau niatnya seperti itu. Baik Ibu-Ibu, satu ayat dulu ya. Ini sudah jam 6 lebih. Ini masih bicara tentang harta warisan. Nggih. Nun sewu. Jadi kalau yang diberikan itu warisannya itu kepada saudara yang meninggal hanya sepertiganya, nggih, Tat? Terus yang 2/3-nya dikemanakan, Tat? Berarti tergantung kepada almarhum atau almarhumah mau diwakafkan semua atau diberikan siapa bebas gitu, Tat? Yang 2/3. Bukan begitu. 1/3 itu yang maksimal yang boleh dihibahkan, ya. Yeah. Yang sepertiga itu yang maksimal yang boleh dihibahkan. Misalnya diberikan kepada siapa, ke orang lain, atau diwakafkan. Ya. Nah, yang sisanya kan 2/3. Berarti yang 2/3 itu yang dibagi. Oh gitu. Iya, 2/3 itu yang dibagi. Nah, yang harta yang 2/3 itu sisanya berapa? Itu maka itu yang dibagi untuk yang berhak menerima warisan-warisan itu. Lajeng yang sepertiga itu terserah yang meninggal, nggih, Sat. Mau diapakan gitu. Hanya itu. Dihibahkan itu terserah menghibah. Ya, menghibahkannya sebelum meninggal. Oh gitu. Ya sudah meninggal nggak bisa. Tapi atau sebelum meninggal membuat wasiat. Ya, sebelum meninggal membuat wasiat. Ini tadi harta sekian, ini nanti diberikan termasuk misalnya ke anak angkat. Anak angkat itu kan nggak punya hak waris. Iya. Nggih, matur nuwun. Yang ini Pak Pak Ustadz, yang satu lagi ini mendekati menunaikan ibadah itu di luar wasiat ini, di luar warisan. Itu kalau mau menjelang bulan Muharram ini nanti
Terus kemudian terakhir di bulan Dzulhijjah itu ada yang mengatakan terakhir bulan Dzulhijjah menunaikan ibadah puasa dan awal Muharram juga menunaikan ibadah puasa. Ada tuntunannya, Tat. Mohon penjelasan. Ya, baik. Kalau puasa khusus tidak ada. Tetapi dalilnya adalah dalil secara umum, yaitu bahwa bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram itu adalah termasuk bulan haram, bulan yang mulia. Bulan yang Ya, disucikan. ada 4 bulan haram ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, dalil umumnya adalah di bulan-bulan haram tersebut adalah agar memperbanyak ibadah. Ibadah apa saja? Nah, termasuk di dalamnya adalah puasa, ibadah puasa. Karena dalil umumnya apa? Dalil umumnya adalah siapa yang berbuat baik, beribadah di bulan-bulan haram itu, maka pahalanya akan dilipatkan. Sebaliknya, bagi yang berbuat maksiat, berbuat kejahatan, dosanya juga dilipatkan. Jadi dalil umumnya itu. Nah, kemudian tentang puasa, ya tentang puasa, itu kalau di bulan Dzulhijjah, ya itu ada tuntunan puasa itu adalah puasa hari Arafah. Nah, kemudian juga soal puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu juga dalilnya secara umum agar memuliakan beribadah, ya mengutamakan beribadah tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Nah, kemudian di bulan Muharram, ya, di bulan Muharram itu ada tuntunan puasa yang namanya puasa hari Asyura. Ya, yang puasa hari Asyura, kenapa puasa hari Asyura? Karena itu adalah Rasulullah memerintahkan itu dulu ketika Nabi datang ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi puasa, lalu Rasulullah bertanya, kenapa puasa tanggal 10 Muharram? Karena 10 Muharram itu terbebasnya ya kemenangan Musa dan Israel, Bani Israel dari Firaun. Maka orang-orang Yahudi berpuasa. Maka kemudian Rasulullah, kalau begitu kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan berpuasa juga pada tanggal 10 Muharram. Dalam hadis yang lain, agar tidak sama dengan orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, maka Nabi berencana kalau begitu tahun depan kita akan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Maksudnya tanggal 9 puasa, tanggal 10 juga puasa. Jadi puasa 2 hari agar berbeda dengan Yahudi. Nah, tadi soal tuntunan khusus harus puasa akhir Dzulhijjah dan awal Ramadan, awal Muharram ya. Ya, sepanjang yang kami ketahui tidak ada dalil khusus yang memerintahkan seperti itu. Nggih, matur nuwun Ustaz. Nggih, sami-sami Bu Sri Margiati. Sampun nggih? Tanya Ustaz. Oh nggih, wonten masih. Kalau untuk warisan yang dapat bagian warisan, namanya itu dapat warisan terus semuanya diwakafkan, itu bisa enggak? Enggak boleh. Ya, baik. Yang dapat. Kalau itu sudah dibagi dan sudah diterima oleh yang berhak, kemudian yang berhak itu mewakafkan, ya boleh-boleh saja. Boleh. Karena itu sudah menjadi hak dari ahli waris. Yang penting warisan itu sudah dibagikan, ya sudah diterima. Nah, kemudian diwakafkan boleh. Termasuk ada kadang ya ini sudah mau dibagi,
kemudian ada yang tidak mau menerima dari salah satu anak itu ya. Ada kan? Ya, Ada. ada. Mau menerima. Enggak apa-apa. Juga yang penting pokoknya semuanya harus dibagi ya dengan apa sesuai ketentuan. Nah, permasalahan kemudian ada yang nggak mau, kemudian dihibahkan kepada saudaranya yang lain, ya itu boleh, ya nggak apa-apa. Matur nuwun. Oke, sampun. Ya baik, kita kalau begitu kita akhiri. Shadaqallahul azim. Baik Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai tahsin kita pagi hari ini sampai surat An-Nisa ayat 12. Insya Allah kita lanjutkan Sabtu pekan depan untuk tilawah bersama tajwid dan arti perkata. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hari ini adalah hari terakhir bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari terakhir tahun 1440 tahun baru. Ya, selamat tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Mudah-mudahan yang kemarin penuh dengan keberkahan. Ada kesalahan, ada kekurangan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita songsong tahun depan, mudah-mudahan di tahun depan lebih baik daripada tahun yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ustaz. Matur nuwun. Saya tutup nggih. Nggih, Pak.